Zaitun. Karya W.S. Rendra. Dari puisi Nyanyian Angsa. Joko Bayu, Bengkel Drama Kupang, bersama Sinyo Holbala. Majikan rumah pelacuran berkata kepadanya, "Sudah 2 minggu kamu berbaring, sakitmu makin menjadi, kamu tak lagi hasilkan uang, malahan kepadaku kamu berhutang. Ini biaya melulu. Aku tak kuat lagi. Hari ini kamu harus pergi." Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan dengki, dengan pedang yang menyala mengusirku pergi. Maka darahku terus beku. Maria Zaitun namaku. Pelacur yang sengsara, kurang cantik dan agak tua. Jam 12 siang hari, matahari terik di tengah langit, tak ada angin, tak ada mega. Maria Zaitun keluar dari rumah pelacuran tanpa koper, tak ada lagi miliknya. Teman-temannya membuang muka. Sempoyongan ia berjalan. Badannya demam. Sipilis membakar tubuhnya. Penuh borok di kelangkang, di leher, di ketiak, dan di susunya. Matanya merah, bibirnya kering, gusinya berdarah. Sakit jantungnya kambuh pula. Ia pergi kepada dokter. Banyak pasien lebih dulu menunggu. Ia duduk di antara mereka. Tiba-tiba orang menyingkir hidung mereka. Ia meledak marah. Tapi buru-buru juru rawat menariknya. Ia diberi giliran lebih dulu dan tak ada orang memprotesnya. Maria Zaitun, hutangmu sudah banyak padaku. Ya. Sekarang uangmu berapa? Tak ada. Dokter geleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Ia kesakitan waktu ia membuka baju, sebab baju lekat di borok ketiaknya. "Cukup," kata dokter. "Kasih ia injeksi vitamin C." "Vitamin C? Dokter, paling tidak ia perlu sarfasa." "Untuk apa? Ia tak bisa bayar. Dan lagi sudah jelas ia hampir mati. Kenapa mesti dikasih obat mahal yang diimpor dari luar negeri?" Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepadaku. Aku gemetar ketakutan, hilang rasa, hilang pikirku. Maria Zaitun namaku. Pelacur yang takut dan sengsara. Jam 1 siang, matahari masih di puncak.
Maria Zaitun berjalan tanpa sepatu, dan aspal jalan yang jelek mutunya lumer di bawah kakinya. Ia berjalan menuju gereja. Pintu gereja sudah dikunci karena khawatir akan pencuri. Ia menuju pastoran dan menekan bel pintu. Koster keluar menemui Maria Zaitun dan berkata, "Kamu mau apa? Pastor sedang makan siang, dan ini bukan jam bicara." "Maaf, saya sakit. Ini perlu." Koster meneliti tubuh Maria Zaitun yang kotor dan berbau sambil menutup hidungnya, lalu berkata, "Asal tinggal di luar, kamu boleh tunggu. Aku lihat apa pastor mau terima kamu." Lalu Koster pergi menutup pintu. Maria Zaitun menunggu sambil blingsatan kepanasan. Ada 1 jam baru pastor datang kepadanya. Selopnya dari kulit buaya, sambil mengorek sisa makanan dari giginya. Pastor bertanya, "Kamu perlu apa?" "Mau mengaku dosa." "Tapi ini bukan jam bicara. Ini waktu saya untuk berdoa." "Saya mau mati." "Kamu sakit?" "Iya, saya kena raja singa." Mendengar itu pastor mundur 2 tindak. Mukanya mungket. Akhirnya agak bergetar, pastor bersuara, "Apa kamu kupu-kupu malam?" "Iya, saya pelacur." "Santo Petrus, demi Tuhan, tapi kamu Katolik?" "Iya." "Demi Tuhan." Hening 3 detik tanpa suara, matahari terus menyala. Lalu pastor kembali bersuara, "Kamu telah tergoda dosa." "Tidak tergoda, tapi melulu berdosa." "Kamu telah terbujuk setan." "Tidak, saya terdesak kemiskinan dan gagal mencari kerja." "Demi Tuhan, demi Tuhan, Pater, tinggalkan saya. Saya tak butuh tahu asal dosa saya. Yang nyata hidup saya sudah gagal. Jiwa saya kalut dan saya mau mati. Sekarang saya takut sekali. Saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan atau apa saja untuk menemani jiwa saya." Dan muka pastor menjadi merah padam. Ia menuding Maria Zaitun, "Kamu galak seperti macan betina. Barangkali kamu akan gila, tapi tak akan mati. Kamu tak perlu pastor. Kamu perlu dokter jiwa." Malaikat penjaga Firdaus wajahnya sombong dan dengki. Dengan pedang yang menyala menuding kepadaku. Aku lesu tak berdaya. Tak bisa nangis. Tak bisa bersuara. Maria Zaitun namaku. Pelacur yang lapar dan dahaga. Jam 3 siang, matahari terus menyala dan angin tetap tak ada. Maria Zaitun bersijingkat di atas jalan yang terbakar. Tiba-tiba
Ketika ia menyeberang jalan, ia kepleset kotoran anjing. Tapi ia tak jatuh. Tapi darah keluar dari borok di kelangkangnya dan meleleh ke kakinya. Seperti sapi tengah melahirkan, ia berjalan sambil mengangkang. Di dekat pasar ia berhenti, pandangnya kunang-kunang. Nafasnya pendek-pendek. Ia merasa lapar. Orang-orang pergi menghindar. Lalu ia berjalan ke belakang satu restoran. Dari tong sampah ia kumpulkan sisa makanan. Kemudian ia bungkus hati-hati dengan daun pisang. Lalu berjalan menuju keluar kota. Jangkusan sisa makanan masih di tangan, belum lagi ia makan. Keringatnya bercucuran, rambutnya jadi tipis, mukanya kurus seperti hijau, seperti jeruk yang kering. Lalu jam 5, ia sampai di luar kota. Jalan tak lagi beraspal, tapi debu melulu. Ia memandang matahari dan pelan berkata, "Berdebah." Dan sesudah berjalan 1 kilo, ia tinggalkan jalan raya dan berbelok masuk sawah, berjalan menuju Pematang. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tampan dan dengki dengan pedang yang menyala, mengusirku pergi. Dan dengan rasa jijik, ia tusukkan pedangnya perkasa di antara serangkaku. Dengarkan yang mulia. Maria Zaitun namaku. Pelacur yang kalah. Pelacur terhina. Lalu jam 6 sore Maria Zaitun sampai ke kali. Angin bertiup, matahari turun, hari pun senja. Dengan lega ia rebah di pinggir kali. Tak kau rasakah bahwa senja telah tiba? Angin turun dari gunung dan hari pun merebahkan badannya. Malaikat penjaga Firdaus dengan tegas mengusirku. Bagai patung ia berdiri dan pedangnya tetap menyala. Jam 7 dan malam tiba. Serangga bersuiran, air kali terantuk batu-batu. Pohon-pohon dan semak-semak di dua tepi kali nampak tenang dan mengkilat di bawah sinar bulan. Maria Zaitun tak takut lagi. Ia teringat masa kanak-kanak dan remajanya. Mandi di kali dengan ibunya, memanjat pohon, dan memancing ikan dengan pacarnya. Ia tak lagi merasa sepi, dan takutnya telah pergi. Ia merasa bertemu sobat lama. Tapi lalu ia ingin jauh lebih cerita tentang hidupnya. Lantaran itu ia sadar lagi kegagalan hidupnya. Ia jadi berduka dan mengadu pada sobatnya, sembari menangis terseduh-seduh. Ini tak baik buat sakit jantungnya. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dengki. Ia tak mau mendengar jawabku. Ia tak mau melihat mataku. Sia-sia aku mencoba bicara padanya.
Dengan angkuh ia berdiri dan pedangnya tetap menyala. Waktu, bulan, pohonan kali borok sipilis perempuan bagai kaca kali memantul jaya gemilang. Rumput ilalang berkilauan. Seorang lelaki datang di seberang kali. Ia berseru, Maria Zaitun, engkaukah itu? Ya, ya. Lelaki itu menyeberang kali. Ia tegap dan elok wajah. Rambutnya ikal dan matanya lebar. Maria Zaitun berdebar hatinya. Ia seperti pernah mengenal lelaki. Entah di mana. Yang terang bukan di ranjang. Itu sayang. Sebab ia suka sekali lelaki seperti dia. Jadi kita ketemu di sini. Maria Zaitun tak tahu apa jawabnya. Sedang sementara ia keheranan. Lelaki itu membungkuk dan mencium mulutnya. Maria Zaitun seperti minum air kelapa. Belum pernah ia merasakan ciuman seperti itu. Lalu lelaki itu membuka kutangnya. Perempuan itu tak berdaya. Dan memang ia suka. Ia menyerah. Dengan mata terpejam, ia merasa berlayar ke samudra yang belum pernah dikenalnya. Dan setelah selesai, ia berkata kasmaran. Semula, ku tak sangka bahwa ini hanya impian. Bahwa hal ini bisa kualami. Semula tak pun harapkan bahwa lelaki tampan seperti kau bakal lewat dalam hidupku. Dengan penuh penghargaan lelaki itu memandang kepadanya. Lalu tersenyum dengan hormat dan sabar. Siapakah namamu? Mempelai. Lihatlah, engkau melucu. Sambil menciumi seluruh tubuh lelaki itu. Tiba-tiba, ia terhenti. Ia jumpai bekas-bekas luka di tubuh pahlawannya. Di lambung kiri. Di dua tapak tangan. Di dua tapak kaki. Maria Zaitun berkata, Aku tahu siapa engkau. Malaikat penjaga Firdaus. Wajahnya iri dan dengki. Dengan pedang yang menyala tak bisa apa-apa. Dengan ia kaku, ia beku, tak berani lagi mengusir kepadaku. Aku tak takut lagi. Aku tak takut lagi. Sepi dan sirna telah kulalui. Dan sambil menari masuki taman Firdaus. Dan ku makan apel sepuasku. Maria Zaitun namaku. Maria Zaitun namaku. Pelacur dan pengantin adalah saya.
Maria Zaitun mati dan masuk surga. Terima kasih, salam teater. Joko Bayu, Sinyo Holbala, Bengkel Drama, Kupang.